Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina Muhammadanil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjih wastanna bi sunnatihi waqtafa atharahu wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mempelajari bagian atau beberapa bagian tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal ibadah yang insyaallah akan kita petik pahalanya di hari akhir. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatul uzmanya nanti di hari mahsyar. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tema yang diminta dari Rumah Fikih bukan ini ya sebenarnya. Judulnya agak mungkin cenderung kayak kita mau bermusuhan dengan siapa gitu. Judulnya itu adalah runtuhnya syariat Islam karena disebabkan ditinggalkannya ilmu usulul fiqh ya. Tapi sebelum nanti akan kita bahas tentang bagaimana sih gambaran kesalahpahaman di dalam memahami sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis Nabi ketika ilmu usul fikih tidak dipakai sebagai metodologi, akan saya beri satu contoh ketika kita nanti membaca beberapa ayat Al-Quran, bagaimana kita bisa saja salah memahaminya kalau tidak pakai ilmu usul fikih. Tapi sebelum itu tentu kita mungkin bertanya-tanya di benak kita ya, ilmu usul fikih itu apa sih? Nah, ini kan perlu juga harus kita ketahui sebelum secara aplikatif akan kita lihat bagaimana ilmu usul fikih berfungsi di dalam menjaga kekeliruan kaum muslimin khususnya para ulama kita ketika menyimpulkan sebuah hukum dari sumber-sumbernya ya. Kata Syekh Ali Abdul Karim An-Namlah di dalam bukunya Al-Muhazzab fi Ilmi Usulil Fiqhil Muqaran, dia mengatakan fungsi terpenting dari ilmu usul fikih adalah layaknya sebuah metodologi ketika kita berdebat. Misalnya dalam sebuah perdebatan ada namanya ilmu mantiq. Ilmu mantiq digunakan di dalam sebuah perdebatan agar argumentasi yang disampaikan itu logis, bisa diterima oleh akal sehat. Maka ilmu usul fikih di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu layaknya ilmu mantiq. Kata Syekh Ali Abdul Karim An-Namlah, seorang ulama dari Riyadh yang baru beberapa bulan yang lalu meninggal. Nah, apa sih sebenarnya ilmu usul fikih? Ya. Untuk mengkaji secara mungkin tidak mendalam nih Pak ya, mungkin sekedar pengantar saja terkait ilmu usul fikih, saya menyiapkan 3 materi ini ya. Ya tentu kalau ingin belajar ilmu usul fikih secara sistematis ini perlu waktu yang lama Pak. Saya belajar ilmu usul fikih di kampus saya LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab itu selama 4 tahun gitu. Nah ini sekedar pengantar saja. Kemudian nanti satu contoh bagaimana pentingnya ilmu usul fikih di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Pertama, hal-hal yang mendasar perlu diketahui tentang ilmu usul fikih, definisinya, posisi ilmunya di dalam ilmu-ilmu Islam, sejarah singkatnya, referensi ilmu, mazhabnya. Karena namanya ilmu teori pasti punya mazhab. Ya, psikologi aja punya mazhab gitu kan. Bagaimana dengan ilmu-ilmu teori lainnya, pasti ada mazhab. Bukan saja dalam fikih, dalam usul fikih pun ada mazhab. Urgensinya, hukum mempelajari. Nah, saya melihat objek kedua dan ketiga ini yang penting untuk diketahui ya. Hukum mempelajari bagi seorang muslim itu apa? Mempelajari ilmu usul fikih. Posisinya sebagai apa hingga hukumnya pun bisa berubah sesuai dengan kondisinya gitu. Dan objek-objeknya secara umum ada 4 ya. Ya. Mengenal ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Usul secara bahasa artinya adalah al-asas, sandaran pondasi. Jadi kalau kita bicara fikih misalnya kita tahu bahwasanya salat 5 waktu hukumnya wajib. Maka pertanyaan filosofis yang ada dalam ilmu ushul fikih adalah apa dasarnya?
Mengapa wajib? Nah, itu jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab di dalam ilmu usul fikih. Ulama berbeda pendapat tentang hukum misalnya membaca basmalah di dalam Fatihah. Apakah itu rukun seperti mazhab Syafi'i atau bukan, mazhab Maliki misalnya. Pertanyaan tentang mengapa mereka berbeda pendapat, apa landasannya masing-masing, itu jawabannya ada di dalam ilmu usul fikih. Nah, kalau kita kan cukup tahu, oh ini ada yang mengatakan rukun, ini mengatakan bukan rukun. Nah, itu fikih mainannya. Tapi kalau mengapa, itu adalah ilmu usul fikih. Maka karena dia adalah pondasi dari fikih, sandaran dari ilmu fikih, yaitu sebuah kompilasi hukum syar'i yang bersifat praktis. Ya. Sedangkan secara terminologis, Imam Tajuddin Al-Armawi di dalam bukunya Al-Hasil mendefinisikan, dan definisi ini akhirnya disetujui oleh para ulama usul fikih selanjutnya, yaitu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Ada 3 poin penting di dalam definisi ini. Pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara penggunaannya seperti apa, cara kita memahami Al-Quran hadis itu bagaimana, itu ilmu usul fikih yang mengkaji. Lalu klasifikasi kriteria dari yang menggunakannya. Apa yang harus dimiliki seorang yang berusaha untuk menyimpulkan hukum dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan problematika kehidupan yang ada. Harus punya klasifikasi. Nggak bisa setiap orang akhirnya menyimpulkan dengan sendirinya, oh berdasarkan ayat ini hukumnya ini. Nah, harus ada kriterianya. Maka dikaji para ulama usul fikih. Ya. Posisi ilmu usul fikih di dalam ilmu-ilmu syar'i. Nah, ini juga penting ya Pak. Agar kita tahu sebenarnya ilmu apa saja yang urgen untuk dipelajari dan hukumnya lebih kepada sifatnya sunnah muakkadah. Saya menyimpulkan ada 2 setidaknya kriteria ilmu-ilmu syar'i ya. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah ilmu yang landasannya wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu istilah atau definisi dari ilmu syar'i. Nah, di sini posisi ilmu usul fikih di mana? Di dalam hierarki ilmu-ilmu syar'i itu. Secara asasi berdasarkan hadis malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi bertanya kepada Rasul tentang 3 hal pokok, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Para ulama kemudian menyimpulkan dari 3 pertanyaan ini melahirkan 3 ilmu asasi. Pertanyaan tentang iman melahirkan ilmu akidah atau tauhid atau usuluddin. Pertanyaan tentang Islam melahirkan ilmu fikih. Dan pertanyaan tentang ihsan melahirkan ilmu akhlak atau tasawuf. Ya. Ini semua ilmu asasi, di mana dalam porsi-porsi tertentu setiap muslim wajib mengetahuinya. Ketika dia sudah balik, wajib sholat, maka wajib tahu ilmu tentang sholat. Ketika ingin berpolitik misalnya, sebagai politikus, dia harus tahu bagaimana konsep Islam tentang politik. Itu menjadi wajib baginya belajar fikih politik. Akidah juga demikian, akhlak demikian. Ilmu alat, ini layaknya metodologi dalam memproduk 3 hal yang di atas tadi agar menyimpulkan sebuah produk ilmu yang benar. Ada ulumul Quran, ilmu-ilmu yang khusus bertugas mengkaji Al-Quran, nasi mansuh, muhkam, mutasyabih, asbabun nuzul, macam-macam. Pembagiannya nanti masih banyak Pak ya. Ini pokok-pokoknya saja. Kedua, ulumul hadis. Bagaimana menilai sebuah hadis, ini sahih atau dhaif, ini maudhu atau dhaif misalnya. Kemudian bagaimana status rawinya, ini rawinya terpercaya atau tidak, adil atau tidak. Nah, ini dikaji dalam ilmu hadis. Lalu bagaimana memahami hadis itu sesuai dengan konteksnya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting baru ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang layaknya bertugas tentang bagaimana cara kita berinteraksi yang benar dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ilmu usul fikih itu sebenarnya hierarkinya adalah sebuah metodologi sebenarnya, bukan produk. Nah, kemudian bahasa Arab, ini juga ilmu bagian dari ilmu syar'i. Kenapa bahasa Arab bagian dari ilmu syar'i? Ya karena sumbernya berbahasa Arab. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, maka tidak boleh dipahami kecuali berdasarkan bagaimana orang Arab memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan terakhir adalah sejarah ya. Tarikh Islam. Sejarah Islam ini adalah juga ilmu yang sifatnya tidak pokok, tetapi dia layaknya sebuah metodologi. Maka kalau kita lihat ilmu usul fikih fungsinya atau posisinya adalah sebagai ilmu alat. Apa hukum mempelajarinya?
kita lihat nanti. Dan nilailah diri kita masing-masing untuk bisa mengetahui sejauh mana hukum kita mempelajari ilmu usul fikih. Ini sekedar sejarah singkat ya, mungkin saya akan percepat. Sebenarnya ilmu usul fikih itu bukan secara sistematis sebenarnya sudah mulai ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka ahli sejarah menyebutnya sebagai benih ilmu usul fikih. Satu contoh misalnya Rasulullah SAW berdasarkan isyarat mengajarkan kepada para sahabat sebuah konsep di dalam ilmu usul fikih namanya qiyas, yaitu menjawab masalah baru dengan melihat hal yang memiliki kesamaan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, menganalogikannya gitu. Ini namanya konsep qiyas. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dan berkata, "Halaktu ya Rasulullah, aku celaka," kata Umar. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa?" "Qabbaltu zauji, aku mencium istriku dalam kondisi puasa." Kemudian Rasul bersabda kepada Umar, "Kalau engkau berkumur-kumur, kira-kira batal enggak puasa kamu?" Kata Umar, "Tidak." Nah, demikian juga kalau mencium istri. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita konsep qiyas, di mana mencium itu disamakan hukumnya dengan berkumur-kumur. Nah, ini adalah isyarat yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, oh qiyas rupanya sudah ada pada masa Nabi, tetapi bukan dengan istilah qiyas, tapi hadis. Namun metodologinya yang diambil. Nah, maka ilmu ushul fikih sudah mulai ada pada masa Rasulullah, layaknya sebuah benih ilmu. Kemudian pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah, pada masa tabi'in dan atba'ut tabi'in, sudah mulai agak mengkristal dengan lahirnya dua madrasah atau dua mazhab besar saat itu. Madrasah ahlil athar atau madrasah Hijaz, dan madrasah ahlil ra'i atau madrasah Irak. Yang mana karakter masing-masing itu adalah kalau madrasah Hijaz dominan dengan langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena memang di sana adalah lumbung hadis, jadi mereka nggak sulit mencari sumber hukum. Tapi kalau di Irak, di sana sedikit hadisnya, maka mau nggak mau akan menggunakan rasio dalam rangka menjawab masalah-masalah baru. Ini karakternya. Kemudian pada saat ini juga ada seorang tokoh besar namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah, yang kemudian merumuskan dan mensistematisasikan dalam fase yang pertama ilmu usul fikih di dalam karyanya Ar-Risalah. Barang siapa yang ingin melihat bukunya silakan, atau ingin membelinya, alhamdulillah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku aslinya yang berbahasa Arab, Ar-Risalah, dan ini yang terjemahannya diterbitkan oleh Pustaka Kautsar, Ar-Risalah, panduan lengkap fikih dan usul fikih. Ya, kalau ingin membacanya, ingin tahu gimana tulisan Imam Asy-Syafi'i ya. Tapi kalau mau membaca yang bahasa Arabnya lebih bagus, Pak. Nah, ini adalah kesaksian dari muridnya tentang bagaimana peran Imam Syafi'i di dalam mensistematisasikan ilmu ushul fikih. Kata Imam Ahmad, "Ma'ahadu min ashabil hadithi hamala mihbaratan illa walisyafi'i alaihi minnah." Tidaklah seorang dari kalangan ahli hadis yang memegang tinta menulis ilmu ushul fikih pada masa setelah Imam Syafi'i, kecuali pasti di pundak mereka terdapat jasa Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ar-Razi berkata, "Ittafaqan nasu ala anna awwala man sannafa fi hadzal ilm asy-Syafi'i." Para ulama telah sepakat yang pertama kali merumuskan ilmu ushul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada abad keempat Hijriah mulai bermunculan karya-karya yang identik dengan kajian ilmu ushul fikih, tetapi sifatnya parsial. Hanya membahas qiyasnya, hanya membahas ketaatan kepada Nabi, hanya membahas bagaimana memahami Al-Quran, belum secara sistematis yang sifatnya komprehensif, baru parsial. Hingga pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah mulai bermunculan karya-karya yang sudah mencakup seluruh kajian ilmu ushul fikih. Para ulama ushul fikih belakangan mengatakan ada 4 tokoh besar di dalam mazhab ushul fikih atau dalam ilmu ushul fikih yang karyanya kemudian menjadi panduan. Dan 2 diantaranya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 2 diantaranya yang lain dari golongan Mu'tazilah, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa min Ilmil Usul, dan Imam Al-Juwaini, Imamul Haramaini dengan kitabnya Al-Burhan fi Usulul Fiqh. Ini 2 orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari 2 orang yang lain dari Mu'tazilah, Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili dengan karyanya Al-Mu'tamad fi Usulul Fiqh, dan Al-Qadhi Abdul Jabbar dengan karyanya Al-Umad fi
usulul fiqh. Nah, 4 kitab inilah yang kemudian menjadi induk yang dikaji pada masa-masa berikutnya. Nah, kemudian pada abad ke-6 sampai sekarang lebih banyak kajian-kajian usul fikih hanya berkisar kepada mukhtasarat dan syuruh. Mukhtasar itu adalah karya-karya yang ditulis dalam kajian usul fikih tetapi sifatnya hanya meringkas-ringkas saja dalam rangka untuk dihafal. Para ulama kita dulu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan sekadar menghafal Al-Quran dan hadis. Ilmu pun mereka hafal. Akhirnya mereka menciptakan matan namanya. Ada matan nahwu, ada matan fikih, ada matan usul fikih, ada matan macam-macam yang tujuannya untuk dihafal, bukan sekadar dipahami. Maka termasuk ilmu usul fikih pun terjadi seperti itu. Misalnya yang mukhtasarat ini kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Juwaini, kitab Mukhtasar Raudhatin Nadhir misalnya, atau disebut dengan Al-Bulbul karangan Imam Najmuddin At-Tufi Al-Hambali. Ini kitab-kitab yang sifatnya adalah ringkasan atau syuruh, memberikan komentar-komentar tambahan. Diperluas lagi, akhirnya berjilid-jilid tebalnya. Al-Mahsul karangan Ar-Razi, Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karangan Al-Amidi. Ibnu Hazm Al-Zahiri punya Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Imam Asy-Syatibi punya Al-Muwafaqah dan lain-lain. Nah, kemudian saat ini pada masa kontemporer, ketika ilmu-ilmu Islam mulai sistematis diajarkan di berbagai macam universitas, akhirnya kajian-kajian usul fikih atau tulisan-tulisan usul fikih disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Karena dulu para ulama itu ketika menulis ilmu usul fikih itu dalam rangka mendebat lawan mazhabnya, maka kata-katanya pun berat untuk dipahami gitu. Nah, sekarang ya mahasiswa baru mau belajar gitu kan, akhirnya diciptakan atau ditulislah karya-karya usul fikih yang sifatnya taisir, memudahkan mereka untuk belajar. Seperti misalnya karangan Imam Abdul Wahab Khalaf, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Usulul Fiqh, atau karangan Imam Muhammad Abu Zahrah, ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Atau ulama yang kemarin baru meninggal dari Syria, Syekh Wahbaz Zuhaili. Nah, punya juga karangan Usul Fiqh Al-Islami. Selain punya kitab fikih, beliau punya kitab usul fikih juga. Nah, ini sejarah singkat terkait sejarah ilmu usul fikih. Kemudian referensinya ini secara cepat saja ya. Ini referensi pokok dalam ilmu usul fikih. Kajian ilmu usul fikih membahas atau mengambil sumber-sumber ilmunya dari ilmu tauhid atau ilmu kalam. Dalam rangka apa? Di antaranya fungsinya adalah menetapkan legalitas dalil. Pertanyaan argumentatif tentang misalnya mengapa Al-Quran itu adalah sumber hukum, mengapa sunnah Nabi sumber hukum, mengapa qiyas, mengapa istihsan, mengapa tradisi, mengapa pendapat sahabat sebagai sumber hukum dan lain-lain, itu jawabannya didapatkan di dalam ilmu usul fikih yang diambil dari kajian tentang ilmu akidah. Agar kenapa? Agar ketika kita mengatakan saya beramal dengan Al-Quran, harus punya argumentasinya gitu. Harus kita pahami itu secara logis. Mengapa kita percaya sunnah Nabi sebagai dasar hukum Islam, sebagai wahyu yang harus diamalkan, itu juga sudah ada argumentasinya. Ilmu usul fikih membahas hal itu berdasarkan kajian ilmu tauhid. Termasuk apa fungsi akal terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak akal punya peran? Nah, ini semua dikaji ilmu usul fikih. Yang kedua, bahasa Arab tentunya. Karena bahasa Arab berfungsi untuk menganalisa teks Al-Qur'an dan hadis. Tidak setiap perintah dalam Al-Qur'an dan hadis itu hukumnya wajib. Bisa sunnah, bisa mubah. Dan tidak setiap larangan itu hukumnya haram. Bisa makruh, bisa mubah. Nah, itu semua dianalisa berdasarkan bahasa Arab. Agak ribet Pak kelihatannya ya. Kemudian fikih. Nah, fikih ini sebenarnya dalam rangka untuk sinkronisasi antara sebuah realita dan dinamika kehidupan masyarakat untuk dikaitkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Agar hukum Allah Subhanahu wa taala itu tepat untuk diterapkan di tengah masyarakat kita. Nah, sinkronisasi itu kemudian ilmu usul fikih berperan penting dalam melakukan sinkronisasi itu agar bisa sesuai ya. Maka kajian fikih pun menjadi salah satu sumber referensi ilmu usul fikih. Mazhab, ini secara cepat saja, ada mazhab dalam masalah penulisan dan ada mazhab produk hukum. Mazhab penulisan ada fuqaha, mutakallimun, muqaranah atau perbandingan. Ini metodenya masing-masing, dari fikih ke usul, dari usul ke fikih, bahkan bukan fikih, ada kajian tauhidnya, dari usul ke fikih. Sedangkan kalau dari aspek produknya, Ahlus Sunnah wal Jamaah melahirkan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga kelompok Syiah dan Ibadiyah juga punya peran di dalam kajian usul fikih. Ada satu lagi Mu'tazilah ya, yang tidak saya masukkan di sini. Baik. Kemudian urgensi ilmu usul fikih. Nah, ini penting untuk kita ketahui posisi kita. Apa sih hukum mempelajarinya? Lalu kalau kita sudah tahu hukum mempelajarinya, apa manfaat bagi kita ketika kita mempelajarinya?
Sebagai mujtahid, sebagai ulama yang harus berkewajiban mencari jawaban atas hukum sebuah masalah atau sebagai mufti, maka hukumnya adalah fardu ain. Tidak boleh seorang mufti ketika ingin menjawab masalah baru di tengah masyarakat kalau tidak memiliki ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih ini layaknya metodologi. Yang namanya metodologi kan harus digunakan agar hasilnya itu sesuai dengan apa yang dicapai gitu. Maka wajib. Tapi kalau umat Islam secara umum, hukumnya antara fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Fardu kifayah ini kalau belum ada yang belajar, maka ada yang harus diwajibkan. Seperti misalnya sholat janazah nggak ada yang mensolati, maka harus ada yang wajib mensolatinya. Kalau sudah sholat, udah yang lain tidak wajib. Namanya fardu kifayah. Tapi kalau sunnah muakkadah, kalau sudah ada yang belajar, mau ikut belajar. Nah ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Fungsinya masing-masing apa? Mufti ilmu usul fikih sebagai prasyarat dan manhaj ijtihad, sebagai metodologi, sebagai cara bagaimana dia menyimpulkan hukum di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi usul fikih itu adalah cara untuk kita berinteraksi terkait dengan hukum-hukum Al-Quran dan hadis. Kita tahu Al-Quran dan hadis itu kan tidak sistematis seperti undang-undang yang layak pakai kan. Ayatnya masih, ya karena dia bukan kitab hukum tapi kitab hidayah. Maka dalam rangka mencari hukum di dalam Al-Quran dan hadis harus punya metode, harus punya cara. Nah itu adalah ilmu usul fikih. Nanti akan kita lihat contohnya bagaimana ilmu usul fikih berperan penting di sini. Kalau muqallid, kita misalnya muqallid ikut pendapat ulama ketika kita sholat kemudian membaca basmalah atau tidak membaca basmalah, ketika subuh misalnya pakai kunut atau tidak. Dengan kita tahu prosesnya, itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Oh rupanya ulama ini berpendapat seperti ini punya dasar, bukan sekedar main-main akal saja gitu. Nah jawaban itu ada di dalam ilmu usul fikih. Dan yang paling penting juga adalah menambah pahala, karena namanya ilmu apapun yang dipelajari pasti berpahala gitu kan. Dan yang terakhir menjawab syubhat. Syubhat itu begini maknanya. Syubhat itu adalah ada masalah, ada dalil, tapi dalil yang dipakai tidak relevan. Itu syubhat namanya, Pak. Ada masalah, ada dalil, tapi dalil yang dipakai untuk menetapkan masalah ini hukumnya seperti apa tidak relevan. Nah, maka dengan usul fikih diluruskanlah ketidakrelevanan itu. Kalau ini datangnya dari internal umat Islam. Kenapa? Banyak umat Islam yang menyimpulkan hukum dan tidak memiliki kapasitas, akhirnya salah dalam memahami sebuah ayat. Satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, janganlah kamu salat dalam kondisi mabuk. Nah, nanti ada orang di luar majlis sempoyongan gitu. Kita larang, dia bilang, kan yang dilarang pas salat aja, di luar salat. Ini punya dalil, ini Al-Qur'an dalilnya. Nah, ini namanya syubhat. Paham tidak contoh yang saya maksudkan? Ya. Karena Allah mengatakan janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Orang awam ketika baca ayat ini lalu menyimpulkan, loh kalau begitu di luar sholat boleh mabuk. Kalau kita tanya kenapa, dalilnya Al-Quran surat Ali Imran kalau tidak salah. Ya kan bahaya kalau pemahaman seperti itu. Nah di sini ilmu ushul fikih memberikan jawaban untuk meluruskan pemahaman seperti itu. Maka ada kajian di dalam ilmu ushul fikih namanya nasikh mansukh. Ayat ini hukumnya sudah dihapus dengan ayat yang lain. Nah, saya pikir ini contoh mudah saja ya. Banyak sebenarnya masa-masa lahirnya kelompok-kelompok sesat itu gara-gara ini sebenarnya, Pak. Adanya ingkarus sunnah, adanya Ahmadiyah. Itu gara-gara mereka salah memahami Al-Quran dan hadis, tidak menggunakan metodologi yang telah dipakai, telah disistematisasikan oleh para ulama kita. Ya. Objeknya ada 4 objek. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa min Ilmil Usul memberikan sebuah ilustrasi terkait dengan objek-objek kajian ilmu usul fikih. Kata beliau, ilmu usul fikih itu layaknya pohon yang produktif, banyak membuahkan buah-buah yang bermanfaat, kata beliau. Nah, pohon yang produktif itu adalah dalil. Maka yang dikaji pertama adalah dalil. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istislah, sadduz dzara'i, al-urfu, istishab dan macam-macam sebagai sumber ketika akan mencari jawaban atas masalah yang baru. Itu namanya dalil, kajian pertamanya. Argumentasinya apa, bagaimana caranya, itu di pembahasan pertama. Yang kedua, ketika ada pohon yang produktif, tentu kan cara menuai buahnya harus benar gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya orang mau manen duren dengan cara pakai kayu digalahin gitu, jatuh kena kepala sendiri, pecah kepalanya gitu. Salah gitu kan kalau cara memanen seperti itu. Nggak mungkin orang ketika mau manen buah semangka dengan cara di bulldozer, nggak ada yang bisa dipanen buahnya.
harus menggunakan metode. Nah, maka kajian usul fikih adalah terkait dengan yang kedua, bagaimana menyimpulkan hukum dari dalil itu, atau disebut dengan metode istinbat hukum, atau istilah mudahnya adalah dalalah. Dan yang ketiga adalah buah yang tadi sudah bisa diambil dengan cara yang benar, bagaimana menikmatinya, bagaimana mengaplikasikannya. Nah, ini konsep ini disebut dengan konsep hukum syar'i. Ada hukum taklifi, ada wajib, haram, mubah, makruh, mandub, ada syarat, ada rukun, ada rukhsah, ada azimah. Nah, itu dikaji di dalam bab tentang hukum atau madlul. Dan yang terakhir, tidak setiap orang bisa melakukan itu. Seorang insinyur misalnya belum tentu bisa manen padi, ya kan? Maka di sini harus ada kualifikasi tertentu, harus ada prasyarat tertentu seseorang yang baru boleh melakukan proses tersebut. Maka dikajilah yang namanya mustadil, yang pembahasannya adalah antara mujtahid dan muqallid, antara ulama dan orang awam. Kewajiban dia apa masing-masing, ya. Nah, ini adalah 4 pembahasan pokok di dalam ilmu usul fikih, ya. Ya, mungkin kalau kajian fikih kita tidak akan membahas ini semua prosesnya. Cukup kita tahu hukumnya begini, hukumnya begini. Tapi agar lebih kita mengetahui prosesnya seperti apa, dan kita juga bisa menimbulkan respek kepada ulama kita. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak mudah menyimpulkan sebuah hukum, harus membaca seluruh dalil, kemudian bagaimana caranya kemudian melahirkan sebuah hukum, ya. Saya ingin memberikan satu contoh. Nah, ini kasusnya agak sensitif nih kalau kaum wanita, kaum ibu-ibu, ya. Masalah poligami, Pak. Pada suka nggak ngomongin poligami? Agar saya ingin memberikan sebuah gambaran, ada 3 bahkan kekeliruan di dalam memahami ayat-ayat tentang poligami, dan ilmu usul fikih bagaimana berfungsi untuk meluruskan kekeliruan itu, ya. Pertama, ayat surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja. Kalau kita lihat kata-kata di sini, kawinilah, fankihu, fankihu. Dalam bahasa Arab ini namanya fi'lul amri, kata kerja perintah. Seorang bapak memerintahkan anaknya melakukan sesuatu, hukumnya apa? Wajib. Allah memerintahkan hambanya melakukan sesuatu, hukumnya apa? Wajib. Kalau meninggalkan wajib termasuk maksiat bukan? Maksiat. Karena maksiat itu 2 kan, meninggalkan kewajiban atau melakukan pelanggaran. Itu namanya maksiat. Nah, di sini berdasarkan ayat An-Nisa ayat 3, Allah menggunakan kata kerja perintah ketika seseorang hendak menikah. Langsung poligami, Pak. 2, 3 dan 4. Jadi seyogyanya berdasarkan ayat ini, ketika nikah tuh wanitanya 2 atau 3 di depan kita. Saya terima nikahnya, saya terima nikahnya, gitu. Berdasarkan ayat ini kita simpulkan poligami hukumnya wajib. Nah, yang nggak poligami berdosa. Nah, ini satu pemahaman kalau hanya membaca ayatnya secara tekstual. Karena ilmu usul fikih mensyaratkan di dalam memahami sebuah ayat itu harus komprehensif, tidak boleh parsial. Seluruhnya harus dikaji untuk melihat enggak keterkaitan. Nah, ini ayat untuk kaum laki-laki yang pertama. Ayat yang kedua, nah ini argumentasi kaum ibu-ibu nih. Kan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ketika seseorang itu hendak berpoligami, ya sebagai ayat ini kan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak mampu berlaku adil, maka menikahlah dengan satu wanita, kan? Di sini berarti ada syarat adil. Dapat ayat baca-baca surah An-Nisa 129 ya. Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walau kamu sangat ingin berbuat demikian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan sifat adil, sudah mengatakan manusia tidak mampu berbuat adil, nah kalau begitu ngapain poligami? Haramkan saja poligami. Wah, ini. Jadi ayat pertama dipahami wajib, ayat kedua dipahami haram. Benar nggak pemahaman begitu hukumnya, Pak? Satu dipakai laki-laki, satu dipakai
ibu wanita gitu. Satu wajib, satu haram. Yang lebih parah lagi kalau ada orang yang punya pemahaman begini. Oh, kalau begitu ayat Al-Quran itu satu sama lainnya berbenturan. Wah, murtad itu orang. Kalau ada seorang muslim mengatakan Al-Quran itu kontradiksi, kalau ada yang mengatakan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu hukumnya tidak relevan, tidak sinkron, tidak matching, itu bisa murtad seorang muslim. Bahaya lagi paham yang ketiga ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran dengan baik? Kalau betul-betul diperhatikan, tidak akan ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 pemahaman yang lahir ketika itu dalam memahami ayat ini secara parsial, tidak pakai ilmu usul fikih. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan haram, satu ayat Al-Quran kontradiksi. Lalu bagaimana kesimpulan hukumnya? Nah, di sini bapak-bapak setujunya yang mana nih? Yang wajib, yang haram, atau yang kontradiksi? Hah? Yang wajib nggak bisa ngamalin, saya dosa nih. Yang haram, aduh kayaknya gimana gitu. Yang kontradiksi saya nggak mau murtad. Lalu gimana kesimpulannya, Pak? Nah, di sini ilmu usul fikih memainkan perannya, memberikan jawaban. Ya, memainkan. Ya kalau kita sih sebagai muqallid ya, sebagai orang yang cukup ikut pendapat ulama sih selesai urusannya gitu kan. Oh, ada ulama mengatakan begini selesai. Tapi proses inilah yang sebenarnya dilakukan oleh para ulama kita untuk menimbulkan hukum yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Maka di dalam kajian usul fikih ada sebuah kaidah di dalam pembahasan bagaimana metode istinbat hukum. Kaidahnya adalah al-amrul mutlaq lil wujub illa idza wujidas sharif. Ini kaidah untuk memberikan jawaban dalam rangka mengkompromikan antara dua ayat ini. Al-amrul mutlaq lil wujub. Ya, benar. Setiap perintah yang bersifat mutlak di dalam Al-Qur'an dan hadis, implikasi hukum awalnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang bisa merubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Maka para ulama kemudian menyimpulkan ayat ini benar, perintah yang implikasi hukum asalnya adalah wajib. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan adil, dan di dalam ayat lainnya Allah mengatakan manusia tidak mampu adil, ayat inilah yang kemudian merubah implikasi hukum perintah dari wajib menjadi hukum yang lain. Dan mayoritas ulama berpendapat hukum poligami adalah mubah. Dari wajib menjadi mubah. Tapi mubah yang bersyarat, bukan mubah yang seenaknya kita makan dan minum gitu. Mubah yang ada landasan syaratnya. Berdasarkan kaidah ini, al-amrul mutlaq lil wujub, setiap perintah yang mutlak itu wajib kecuali ada dalil lain yang bisa mempengaruhi perintah itu. Maka kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam karya tafsirnya Al-Munir, At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, beliau mengatakan al-amru lil ibahah. Perintah dalam ayat ini hukumnya adalah mubah. Dan dalam tafsirnya yang lain, beliau punya 2 kitab tafsir, yang satunya lagi ringkasan sebenarnya, judulnya adalah At-Tafsirul Wasit. Beliau mengatakan walaisa kullu mubahin marghubun fihi illa lid-darurah. Dan tidak setiap yang mubah itu dianjurkan untuk dilakukan kecuali dalam konteks darurat. Nah, maka mayoritas ulama berpendapat poligami hukumnya mubah bersyarat. Kalau tidak bisa memenuhi syaratnya, ya sudah, nggak usah poligami. Kata Rasulullah SAW, makna syarat adil itu apa? Ini juga perlu dipahami gitu. Karena kalau adil itu adalah bicara tentang apa yang di dalam hati, cinta dan sebagainya, para ulama usul fikih sudah memberikan jawaban. Kata mereka, la taklifa bima la yutaq. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah beban syariat yang tidak mampu dilakukan manusia. Ketika Allah mensyariatkan poligami lalu disyaratkan dengan adil, ya mustahil manusia bisa membagi hatinya menjadi 2. Maka tidak mungkin makna adil itu terkait dengan hati. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam konteks ini Rasul mengajarkan kepada kita, hadza qasami wa astaghfirullah fi ma la amlik. Inilah bagian yang aku bisa berbuat adil dengan istri-istriku. Masalah masalah waktu, masalah harta, masalah nafkah dan lain-lain. Dan aku beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang tidak aku bisa bagi kepada istri-istriku. Ketika Nabi ditanya, siapa wanita yang kau paling cintai ya Rasulullah? Aisyah.
Setiap kali bertemu Aisyah, Rasul sering menyebut Khadijah, Khadijah sampai Aisyah cemburu. Ini bukti bahwa masa cinta nggak bisa dibagi. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan adil yang maknanya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Maka adil dalam konteks ayat ini adalah sesuatu yang lahiriah. Ya, pembagian waktu, pembagian nafkah, kemudian macam-macam yang sifatnya bisa dilakukan oleh manusia berdasarkan lahiriahnya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan dan dalam kondisi di mana memang lagi butuh untuk poligami, misalnya istrinya nggak bisa punya anak dan macam-macam misalnya, dengan syarat-syarat yang, atau kita melihat konteks kenabian, kenapa Nabi berpoligami dan macam-macam sebagai satu kuduah kita, nah silakan gitu. Tentu juga dengan izin dengan sang istri gitu ya. Karena gini Pak, ada istilah fikih, ada istilah etika fikih. Nah, itu. Fikih sih tidak mensyaratkan dengan izinnya istri gitu ya. Dalam kajian-kajian fikih nggak ada. Kalau mau poligami harus izin sama itu tidak ada gitu. Tapi kita bicara etika fikih. Nah, ini ada masalah etika yang harus kita terapkan. Orang kalau khutbah Jumat kan tidak masalah pakai kaos oblong kan? Enggak ada syaratnya harus pakai jas atau pakai jubah. Tapi kan etika dalam khutbah Jumat juga harus dijaga gitu. Ya, tidak selalu fikih itu saklek begitu. Harus ada namanya etika dalam berfikih. Yang ini panjang lebar nanti masalah fikih nikah insyaallah. Ini satu contoh saja ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala atau bagaimana para ulama merumuskan sebuah metodologi. Contoh lain Pak terkait dengan bagaimana memahami hadis misalnya dalam konteks ini. Akhirnya ilmu ushul fikih memberikan jawaban. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda tentang salat witir. Autiru ya ahlal Quran, kata Rasul. Salat witirlah kamu, dengan kata kerja perintah, wahai ahli Quran. Maka berdasarkan hadis ini perintah salat witir adalah wajib. Wah, berapa banyak nih umat Islam gak salat witir sehari-hari setelah salat isya hingga salat subuh. Maka madhab zahiriyah, madhab yang pernah hadir dalam sejarah kita, yaitu yang selalu mengambil sebuah hadis secara tekstual, mengatakan witir adalah wajib hukumnya untuk dilakukan. Kalau meninggalkan itu di malam harinya dia berdosa. Tapi mayoritas ulama tidak memahami seperti itu. Kata para ulama, salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa hukumnya sunnah muakkadah? Dengan ilmu ushul fikih. Akhirnya mereka mencari dalil yang bisa mempengaruhi hukum perintah yang Rasul sebutkan tadi. Apa hukumnya? Atau apa hadisnya yang dipakai oleh para jumhur ulama? Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku berislam. Apakah sudah cukup bagiku sebagai seorang muslim kalau aku sudah salat 5 waktu dan puasa Ramadan? Kata Rasulullah, na'am illa an tatawwa. Iya, itu sudah cukup bagimu kecuali kamu menambahnya dengan ibadah yang lain. Kata jumhur ulama, kata mayoritas ulama, hadis yang kedua ini kemudian menyimpulkan bahwasannya Rasul hanya mewajibkan sholat 5 waktu kepada seorang muslim. Oleh sebab itu, sholat di luar 5 waktu hukumnya sunnah, termasuk sholat witir. Kalau sebuah sholat ada ketentuan-ketentuan khusus yang berupa perintah, maka hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau tidak ada ketentuan khusus berupa perintah namun disyariatkan, maka hukumnya adalah fadilah atau istilahnya sunnah biasa. Nah, ini adalah bagaimana berinteraksi dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya badan anjing dan babi itu najis. Padahal di dalam hadis Rasul hanya mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wathamina biturab. Kalau ada seekor anjing menjilat sesuatu, maka cucilah sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, kata mazhab Hanafi mengatakan, oh ini yang najis cuma liurnya saja, karena terkait dengan menjilat. Mazhab Syafi'i berbeda. Enggak, kita menggunakan konsep kias. Kalau liurnya dinajiskan, di mana liur itu adalah sebenarnya ada pada seluruh tubuhnya kan, bahwasanya liur itu kan bagian dari tubuhnya, maka tubuhnya pun dinajiskan. Nah, ini namanya kias namanya. Contoh lain yang lebih mudah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah berkata kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata ah. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak mukul orang tua, Pak? Boleh nggak menghina orang tua? Kan nggak ada larangannya dalam Al-Quran, cuman kata-kata ah saja yang dilarang. Nah, di sini ilmu ushul fikih memberikan jawaban yang namanya konsep mafhum muwafaqah atau fahwal khitab. Kalau ah saja dilarang, maka mukul pun dilarang. Ayat lain misalnya Allah mengatakan, janganlah kamu makan harta anak yatim. Nah, pertanyaan adalah, boleh nggak buang harta mereka? Boleh nggak bakar harta mereka? Boleh nggak menghadiahkan kepada orang lain?
Kan nggak ada larangannya, larangan cuma makan saja. Nah, di sini ilmu ushul fikih memberikan jawaban. Namanya adalah mafhum muwafaqah musawi atau disebut dengan lahnul khitab. Kalau makan itu dilarang yang fungsinya adalah menghilangkan harta itu dari anak yatim, maka proses apa saja yang bisa menghilangkan harta mereka termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu ushul fikih memberikan metodologi dalam kita berinteraksi secara benar dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir waktunya mau habis. Atau saya mau kasih contoh lain? Satu lagi mungkin, argumentasi tentang Al-Qur'an, Pak. Tentang dalil, kalau tadi kan produk hukum. Mengapa kita percaya dengan Al-Qur'anul Karim sebagai dalil? Bukankah kita tidak pernah menyaksikan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Apa beda kita dengan orang Yahudi yang percaya dengan Taurat dan Nasrani dengan percaya Injil? Apa beda kita? Kalau kita sekedar bilang ini kan akidah, ini kan doktrin. Nah, ilmu usul fikih memberikan jawaban secara logis dan nalar. Apa jawabannya? Kata mereka, keimanan kita kepada Al-Qur'an itu landasannya ijma'. Landasannya ada kesepakatan umat Islam dari setiap zaman, yang dimana Al-Qur'an dihafal dan diyakini kebenarannya dari berjuta-juta manusia, dimana hal itulah yang akhirnya menyebabkan kita tidak ragu bahwasanya Al-Qur'an adalah sumber hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Analogi mudahnya seperti ini. Siapa di sini yang pernah datang ke Tolikara kemarin ketika Idul Fitri? Ada kasus pembakaran masjid? Tidak ada, ya. Tapi yakin nggak, Pak? Ada sebuah wilayah di Papua sana namanya Tolikara. Ragu nggak kita dengan itu? Kira-kira kalau ada orang yang bilang setelah mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber lalu bilang, saya nggak percaya, boleh nggak kita katakan orang itu bebel otaknya? Nah, begitu juga kita meyakini Al-Qur'an. Begitu juga kita meyakini Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an sudah dihafal oleh jutaan manusia dari generasi ke generasi lalu datang kepada kita, ditransmisikan kepada kita, maka kita yakin bahwasanya Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita yakin dengan adanya wilayah namanya Tolikara, ada namanya wilayah Syria yang ada kasus peperangan dan semacamnya. Nah, itu. Jadi kita tidak harus menyaksikan Al-Qur'an itu turun, tapi kita cukup beriman dengan adanya transmisi informasi yang datang kepada kita dari banyak manusia. Itulah akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak pernah berkata, al-isnadu minad din. Al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, periwayatan itu adalah bagian dari agama. Kalaulah bukan karena ada riwayat-riwayat yang datangnya dari banyak manusia itu, maka setiap orang akan berkata dengan hawa nafsunya. Maka agama kita datangnya, dan kita yakin datangnya dari Rasulullah Muhammad, karena ditransmisikan oleh orang-orang yang adil dan memiliki integritas yang tinggi di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin demikian. Nah, kajian-kajian yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya identik dan dominan yang ada di dalam ilmu usul fikih. Jadi, maka kesimpulan akhirnya adalah tema yang ditetapkan oleh rumah fikih, syariat Islam akan runtuh dengan sendirinya tanpa harus datang dari eksternal umat Islam, tanpa harus datang dari orang-orang kafir misalnya, kalau umat Islam sudah meninggalkan ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Apakah itu ilmu yang sifatnya pokok atau ilmu yang sifatnya sekedar metodologi atau alat? Karena tidak bisa ilmu yang pokok itu dihasilkan kecuali dengan metodologi yang benar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ini mudah-mudahan ilmu baru ini bisa mengenalkan kepada kita semua. Kita tutup dengan baca doa hamdah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.